Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan kategori honorer yang akan dihapus pada tahun 2023 ini. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, kategori honorer yang akan dihapus di tahun ini menjadi kabar yang mendebarkan sekaligus membuat sebagian besar para honorer khawatir. Kita ketahui sendiri di tahun 2023 ini menjadi tahun di mana honorer akan diselesaikan atau ditiadakan. Pasalnya, salah satu permasalahan yang kompleks dihadapi bangsa ini adalah banyaknya honorer di berbagai lini instansi, baik instansi pemerintahan, pendidikan maupun kesehatan. Lalu kategori apa saja yang sudah pasti akan dihapus di tahun 2023 ini? Kabar penghapusan tenaga honorer sampai dengan saat ini masih tetap mengacu kepada surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang dikeluarkan oleh almarhum Bapak Cahyokumolo, di mana di salah satu poin di surat edaran tersebut disebutkan bahwa tenaga honorer memiliki batas waktu hingga dengan November tahun 2023. Selain itu, para instansi maupun di daerah dan di pusat dilarang untuk mengangkat tenaga honorer di tahun ini. Akan tetapi rekan-rekan, di sisi lain, sampai dengan saat ini belum ada surat edaran atau kebijakan yang membatalkan surat edaran ini, sehingga surat edaran ini masih menjadi acuan bagi instansi pemerintah dalam menetapkan penataan dan kebijakan terkait dengan honorer. Rekan-rekan sekalian, yang menjadi pertanyaan adalah apakah semua tenaga honorer ini akan dihapus atau hanya kategori tertentu saja. Kalau kita menyimak dari pendataan non-aparatur sipil negara yang dilaksanakan pada tahun kemarin, setidaknya ada 7 kategori tenaga honorer yang tidak terdata dan tidak dimasukkan dalam database pada pendataan tersebut. Hal itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bapak Bima Haryawibisana, yang menyebutkan ada 7 kategori tenaga honorer yang tidak masuk dalam pendataan yang dilakukan di akhir tahun 2022 kemarin. Nah, rekan-rekan sekalian, dari 7 kategori tenaga honorer ini maka sudah hampir pasti dipastikan bahwa 7 kategori tenaga honorer ini akan dihapus pada tahun ini, oleh karena dia tidak termasuk dalam database honorer yang ada di Badan Kepegawaian Negara. Lalu apa saja yang jenis 7 kategori tenaga honorer tersebut? Hal itu sesuai dengan surat Menpan RB nomor B185 tahun 2022 kemarin yang menyebutkan setidaknya 7 kategori tenaga honorer yang tidak terdata dalam database BKN. Sebelumnya telah beredar kabar bahwa pendataan yang telah dilakukan di akhir tahun kemarin itu setidaknya menginput sebanyak 2.360.723 orang tenaga honorer yang sudah masuk dalam database pendataan non-ASN setelah dilakukan uji publik. Begitu juga sebanyak 1.817.395 tenaga honorer yang telah menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Dan terdapat tenaga honorer yang belum menyertakan SPTJM sehingga membuat data para tenaga honorer ini tidak diakui. Adapun 7 kategori tenaga honorer yang tidak masuk dalam pendataan dan dipastikan itu akan dihapus di tahun 2023 ini. Yang pertama adalah Satuan Pengamanan atau Satpam. Kemudian yang kedua adalah driver atau pengemudi. Satuan Pengamanan atau Satpam. Kemudian yang kedua adalah driver atau pengemudi. Yang ketiga adalah tenaga kebersihan. Yang keempat adalah honorer yang masa kerjanya di bawah dari 1 tahun. Kemudian tenaga honorer
yang berusia di bawah 20 tahun, kemudian tenaga honorer yang usianya di atas 56 tahun dan tidak ada keterangan ijazah. Nah, ketujuh kategori tenaga honorer ini tidak masuk dalam pendataan BKN, sehingga tenaga honorer yang memenuhi 7 kategori ini maka bisa dipastikan akan dihapus pada tahun 2023 ini. Meskipun ada 2.360.723 orang tenaga honorer yang sudah masuk dalam database pendataan non-ASN setelah uji publik, tapi masih ada solusi. Pemerintah tetap memperbolehkan instansi merekrut tenaga ahli daya atau outsourcing. Jadi sebagai gantinya, ketujuh tenaga honorer yang sudah dihapus bisa dipekerjakan sebagai outsourcing sesuai kebutuhan di masing-masing instansi. Nah, rekan-rekan sekalian, apabila pemerintah telah menetapkan tenaga ahli daya, maka sesuai dengan peraturan, penggajiannya itu paling tidak berdasarkan pada upah minimum regional. Sebelumnya tenaga non-ASN yang terancam kehilangan pekerjaan pada 2023 diusulkan untuk diangkat menjadi CPNS atau pegawai pemerintah. Nah, rekan-rekan sekalian, khusus untuk tenaga satpam dan tenaga pengemudi, kalau kita mengacu kepada rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara, pada rancangan perubahan undang-undang tersebut terdapat pasal yang mewajibkan untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS. Untuk kategori jabatan satpam dan driver atau pengemudi, di penjelasan rancangan undang-undang tersebut tetap tercantumkan nama jabatan. Sehingga ini yang menjadi pertanyaan kepada kita sekalian, bahwa kategori jabatan satpam dan pengemudi ini tidak dimasukkan dalam database BKN, akan tetapi di rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara, nama jabatan satpam dan pengemudi ini tetap dicantumkan atau masuk dalam kategori yang akan diangkat menjadi PNS apabila rancangan undang-undang tersebut telah disahkan. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian 7 kategori tenaga honorer yang hampir pasti akan dihapus di tahun 2023 ini. Meskipun di rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara, kategori jabatan, yakni kategori jabatan satpam dan driver itu masih termasuk dalam kategori jabatan yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil jika rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara tersebut telah disahkan. Semoga saja kita berharap ada solusi atau kebijakan yang baik yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dan tetap berpihak kepada tenaga honorer. Rekan-rekan sekalian, demikian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.